Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita yang bacaannya tidak begitu sempurna. Kemudian sedang ramai Rhoma Irama menjadi imam salat Idul Fitri. Di sini banyak sekali yang menghujat bacaan dari Rhoma Irama, baik itu tajwidnya ataupun lagamnya, teman-teman. Dan Kang Deddy pun sempat mengingatkan bahwa jangan dilihat dari suaranya bagus enggaknya, tapi coba lihat dari makhraj hurufnya, cara melantunkan tajwidnya, seperti itu teman-teman. Coba kita simak dulu ya Rhoma Irama menjadi salat Idul Fitri dan tanggapan Kang Deddy Mulyadi bagaimana. Kita harusnya momen Idul Fitri, momen kebersamaan ya, maaf-maafan, tetapi ada segelintir oknum yang mana membuat kericuhan sampai saat Idul Fitri pun ya seperti tadi. Ya, ini benar-benar memalukan sekali. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segala puji bagi Allah yang telah menentukan cara kita beribadah. berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan. Nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang adzan di masjid, saking pusingnya ketika adzan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang. Ngamak. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia anu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan dan demi masa depan.
Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi. Generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Maka berhati-hatilah ketika syiar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada 2 sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E. Ini bukan forum liga. Ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting.
Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya gubernur Jawa Barat, sehingga gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya. Jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah langgam kan sudah ada, bagaimana Al-Quran diikutkan langgam? Iya. Sudahlah, kalau saya misalkan, sudahlah membaca surat Al-Fatihah dengan lagu Indonesia Raya. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa teman-teman ya. Al-Quran, nggak berani saya nyontohkan Al-Quran. Ya nggak bisa, Iya. haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan hilang. Iya. Lah kalau Harakatnya, panjang pendeknya tentu akan kacau teman-teman. begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena ngelesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Cina. Iya. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qurannya kok ada nada Jawanya, karena memang lesannya lesan Jawa, asalkan dipenuhi tajwidnya ya tidak ada masalah itu. Ya. Di sini ya artinya di sini beliau mengatakan seperti itu artinya logat ya teman-teman. Jadi kalau ada saudara-saudara kita atau ada umat Islam yang melantunkan ayat suci Al-Quran tetapi dengan ya ada logat-logat Jawanya misalkan, ya itu nggak masalah. Kalau logatnya ya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi kan kadang ada orang Jawa biasa itu kan kayak medok Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, itu bagi Buya Yahya tidak masalah ya, itu logat teman-teman, bukan dilagukan ya, bukan diirama atau seakan-akan ya dilaguin teman-teman ya. Coba kita lanjut penjelasannya. Cuman kalau ikut lagu yang sudah ada itu jadi masalah. Tuh, cuma kalau kita ikut lagu yang sudah ada itu yang jadi masalah. Nanti yang dari sana lagunya Manuk Dadali kan kacau. Ya. Nggak bisa itu ya, haram. Ya, haram teman-teman ya. Beliau mengatakan haram. Jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan dengan nada yang sudah ada atau lesan model Jawa. Maksudnya orang Jawa kalau difase-fasekan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu, bisa sampai cekuan nanti. Nah, ini ya nggak bisa. Ya kalau misalkan orang Jawa atau orang misalkan daerah lain harus dipaksa sefasi-fasinya seperti orang Arab, nggak bisa teman-teman. Ya nggak bisa karena kulturnya beda, ya beda daerahnya juga. Ya tapi yang di sini ditekankan adalah iramanya atau di lagu-laguinnya teman-teman. Nggak bisa karena lesannya bisa begitu. Jadi ya kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena orangnya sering ura-ura ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah ini ada lengkuk-lengkuknya Jawanya. Iya. Asalkan huruf-hurufnya dipenuhi satu. Hurufnya Asal tidak melakukan kesalahan jali teman-teman atau kesalahan yang merubah makna. Kesalahan yang jelas-jelas merubah maknanya itu nggak boleh. Tapi selama tidak merubah ya dan memenuhi unsur-unsur tajwid, kalaupun masih ada logat-logat Jawanya, logat-logat Bataknya misalkan, atau logat-logat daerah lainnya, itu tidak masalah teman-teman. Yang masalah kalau kita ya dalam kutip ngelaguin ya ayat suci Al-Quran, jadi langgam Jawa misalkan, jadi langgam ya, seakan-akan irama dangdut lah dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak mengikuti modelnya orang fasik. Lah kalau mau mengikuti gayanya orang fasik, nah itu jadi nggak boleh. Karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik. Tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim,
Al-Malikul Kudus. Lah Salam. orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang lidahnya Jawa, bukan main main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh. Ini yang jadi masalah. Ya, di panggung aneh-aneh teman-teman. Lah kalau ini lesan Jawa asli begitu diuplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak bisa. Orang Jawa tuh ngomong hak susah, al-kam jadinya. Iya. Orang Sunda hilang fa-nya. Benar-benar teman-teman ya. Ini harusnya jadi introspeksi ya bagi Bang Haji Roma Irama ya. Ya, seperti itu. Padahal penyebutan lafaznya sudah cukup jelas, cuman kenapa lagi harus ya dilanggam-langgamkan seperti itu? Ya, dibuat seirama-irama seperti itu, teman-teman. Ya kayak seakan-akan ya seperti tadi itu ya, orang mengatakan kok kayak irama dangdut gitu ya. Ada netizen yang berprasangka seperti itu atau merasa seperti itu, teman-teman. Biarpun perlu berlatih, tapi kalau bisanya begitu ya nggak salah. Cuman kalau sudah bisa, kenapa